Apriani, Apriani, Yarni, Aina Asmaul Husna, Sila As-Sahra. Ya, baik, untuk materi kita pada hari ini kita akan membahas tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Ya. Coba diperhatikan di atas. Jadi untuk materi kita kali ini kita akan membahas tentang macam-macam sujud yang dapat dilakukan selain sujud dalam salat. Jadi untuk materi ini akan kita bahas sujud. Ya, jadi selain sujud dalam salat, kalau kita melakukan salat 5 kali sehari semalam, ada juga sujud yang perlu kita pahami selain sujud dalam salat, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ya. Coba diperhatikan. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran. Ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat mempraktekkan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Baik anak-anak sekalian, ada yang tahu apa itu sujud syukur? Coba saya tanya, siapa yang bisa jawab? Ya, apa itu sujud syukur? Syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat atau kabar baik yang terjadi. Ya, baik. Jadi sujud syukur itu adalah merupakan sujud yang kita lakukan untuk sebagai rasa terima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, coba dilihat di atas. Jadi sujud sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Jadi misalnya kalau kita sementara sholat, biasa kita lalai karena biasa lupa dalam bacaannya kalau sholat. Misalnya lupa membaca salah satu ayat atau gerakan-gerakan sholat. Jadi sujud sahwi ini adalah sujud yang kita lakukan ketika lupa. Sementara menurut istilah sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam bilangan rakaat sholat. Jadi kalau misalnya kita sementara sholat mungkin ragu dalam bilangannya, misalnya kita sholat zuhur atau sholat asar, mungkin kita sementara sholat tiba-tiba mungkin kurang rakaatnya. Berapa rakaat sholat zuhur? 4. Tapi kenyataannya kita setelah selesai sholat kita lupa, mungkin tertinggal 1 rakaat. Jadi nanti kita melakukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan ketika lupa atau ragu-ragu. Coba dilihat di atas. Sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasawuf akhir atau sebelum salam. Jadi kalau sujud sahwi ini sebelum salam kita melakukan sujud. Ya. Apa yang kita baca kalau sujud sahwi? Doanya yang kita baca dalam sujud sahwi yaitu Subhana man lam yanamu wala yasbuh. Itu doa yang kita baca ketika sujud sahwi. Jadi sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali. Dipisahkan dengan dulu antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. Setelah selesai sujud sahwi yang kedua dilanjutkan dengan salam. Saya kira bisa dimengerti ya.
Jadi sujud sawi ini hikmahnya adalah menjadi pribadi yang rendah hati. Ya, kita bisa mengakui kekurangan kita, seperti mengakui kesalahan diri kita dan segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehidupan kita. Baik, selanjutnya sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu adalah sujud yang kita lakukan ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat yang menunjukkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita jumpai ayat-ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk membaca. Kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Jadi baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jadi ada beberapa ayat yang kita disunahkan untuk membaca atau melakukan sujud tilawah. Contohnya Quran surat Ar-Ra'd ayat 15, Quran surat As-Sajdah ayat 15. Itu berapa contoh yang kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Kita lanjut di sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapat nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sujud syukur itu diawali dengan niat sujud syukur. Melakukan sujud syukur satu kali sambil membaca doa. Jadi itu ada doanya ketika kita melakukan sujud syukur. Ada yang tahu doanya? Coba dibaca di atas. Apa doanya kalau kita sujud syukur? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi itu yang kita baca kalau kita melakukan sujud syukur. Apa hikmah dalam melakukan sujud syukur? Sujud syukur kita lakukan sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak sekalian, selanjutnya kita lihat di sini video tentang bagaimana cara kita melakukan sujud syukur, sujud sawi dan sujud tilawah. Coba diperhatikan di atas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Kayla Zara dari Silakan diperhatikan. Video kali ini saya akan menunjukkan tata cara sujud syukur, sahwi dan tilawah. Yang pertama adalah sujud syukur. Nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah.
nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basharahu bihaulihi wa quwwatihi. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekian video ujian praktek agama Islam dari saya. Jadi itu tadi video tentang bagaimana cara kita melakukan sujud, apa itu sujud syukur, sujud tilawah atau sujud sahwi. Jadi begitu tadi contohnya kalau kita melakukan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Saya kira bisa dipahami videonya ya. Baik, selanjutnya saya akan membagi beberapa kelompok untuk menjelaskan tentang apa itu sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah. Kelompok satu silakan gunakan. Ya. Kelompok dua dan kelompok 9. Silakan dikerjakan, nanti dibacakan masing-masing di depan. Siapa yang pertama ditampil? Siapa? Ya, Hati. Sujud syukur adalah salah satu bentuk ibadah dalam agama Islam yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, keberkahan atau pertolongan yang diberikan dalam kehidupan. Sujud ini berbeda dengan sujud dalam sholat, meskipun secara teknis laksananya hampir sama. Berikut adalah penjelasan mengenai tata cara dan makna sujud syukur. Ya, baik. Coba tekan untuk kelompok satu. Jadi itu tadi penjelasan dari kelompok satu. Selanjutnya siapa lagi yang tampil? Coba kelompok dua ya. Sujud sahwi adalah sujud tambahan yang dilakukan oleh seorang muslim untuk mengatasi kesalahan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan salat. Sujud ini dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dalam gerakan atau bacaan salat yang dapat membatalkan atau merusak kesempurnaan salat. Sujud sahwi tidak membatalkan salat, melainkan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi. Contoh kesalahan yang mengharuskan sujud sahwi: 1. Lupa melakukan gerakan atau bacaan. 2. Terlambat atau terburu-buru dalam melakukan gerakan. 3. Keraguan. Baik, ya, bagus untuk kelompok dua. Coba tepuk tangan. Baik anak-anak sekalian, jadi tadi semuanya sudah mengeluarkan hasil diskusinya tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Baik anak-anak sekalian, jadi saya kira semua sudah memahami tentang bagaimana cara untuk mempraktikkan tentang sujud sahwi dan sujud syukur ataupun sujud tilawah. Saya kira sudah bisa dipraktikkan semua ya. Baik, selanjutnya untuk materi kita pada kesempatan ini kesimpulannya, jadi sujud sahwi itu merupakan sujud yang kita lakukan ketika kita lupa dalam apakah lupa bacaan atau gerakan dalam sholat, maka
kedua, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika seorang mendapati ayat-ayat as-sajadah. Jadi kita digunakan untuk melakukan sujud tilawah. Yang ketiga, sujud syukur. Sujud syukur sebagai ungkapan rasa